Selamat pagi Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Winda. Saya Hamditia Aulia Safriza. Saya Kira Saudara. Kami mahasiswa dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana akan membuat video untuk menyelesaikan ujian akhir semester kami di mata kuliah manajemen data. Adapun video ini berisi tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan juga pembuatan grafik menggunakan skripsi. Tahap pengumpulan data yang kami lakukan yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa Undana dengan judul Hubungan Toxic Friendship Terhadap Kesehatan Mental pada Mahasiswa Undana. Kuesioner ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama identitas responden, yang kedua yaitu tentang pernyataan tentang toxic friendship yang dibagi menjadi 5 pernyataan, dan yang terakhir adalah pernyataan tentang kesehatan mental yang dibagi menjadi 5 pernyataan. Pengumpulan data ini kami lakukan dalam 2 hari dan mendapat total responden sebanyak 72 responden. Baik, setelah semua data terkumpul, kemudian data yang ada dipindahkan ke dalam spreadsheet. Pada bagian nama responden, seluruh nama responden ini dirubah menjadi R1, R2, R3, sampai seterusnya. Kemudian setelah itu akan dibagi menjadi 3 sheet, di mana sheet pertama itu berisi identitas responden yang akan diolah oleh teman saya Ambitia. Kemudian sheet kedua yaitu tentang toxic friendship akan diolah oleh saya sendiri, dan sheet ketiga itu tentang kesehatan mental yang akan diolah oleh teman Winda. Baik, pertama-tama teman-teman menambahkan sheet dan terlebih dahulu merubah namanya menjadi identitas responden. Setelah itu menyalin data dari set pertama ke sheet identitas responden. Nah, di sini teman-teman bisa membuat tabel. Pertama-tama kita melakukan pengkodean untuk umur. Umur 18 tahun menggunakan kode 1. Jadi kode 2. Setelah itu teman-teman bisa menghitung dengan memasukkan rumus. Pertama-tama kita mengetik dulu umur
Masukkan rumus menggunakan rumus found if, pertama-tama sama dengan selanjutnya membuat grafik. Di sini saya menggunakan diagram kolom. Setelah teman MBT membuat sheet tentang identitas responden, kemudian saya akan membuat sheet baru tentang toxic friendship. Sebelumnya kita merubah namanya dulu menjadi toxic friendship. Oke, selanjutnya pada sheet pertama saya akan mengcopy bagian toxic friendship. Oh ya, sebelum itu nama. Blok semuanya lalu menjadi tahu. Kemudian masukkan rumus dari ya. Titik 2. Kurung.
penyebabnya yang kecenderungan kamu. Penyebab Tabel. Tambah. Dari TF1, B2 sampai B73 berarti. B2, titik 2. B73. Ini Titik apa? koma. Titik koma. Satu. Di atas satu. Ya. Di atas satu. Ya. Blok banget. Ini kalau lihat dia nih pakai Mana-mana sekarang. tujuh terserah lu. Itu bisa pakai Itu yang dia diagram. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan pada bagian kesehatan mental. Sama seperti sebelumnya, yang pertama kita lakukan yaitu menambahkan sheet. Kemudian kita ganti namanya. Kemudian pada bagian jawaban responden ada pernyataan kesehatan mental. Setelah itu kita buat tabelnya. Kemudian ditambahkan satu total. Setelah itu kita lanjutkan pada bagian pengkodean. Pengkodean ini bisa dilakukan secara manual, tapi untuk cepatnya kita menggunakan ini saja. Sering kita beri kode 2. Kemudian jarang kita beri kode 1. Dan tidak pernah kita beri kode 0. Setelah itu kita menghitung total dari jawaban responden dengan menggunakan rumus. Selanjutnya kita membuat jumlah dari jawaban responden. Pertanyaannya dari pertanyaan pertama, pernyataan pertama, dan jumlahnya ini kita menjawab sering, jarang, tidak pernah. Kemudian
buatkan garis batasnya. Kan flatnya ini. Tabel pernyataan kedua. Pernyataan ketiga. Ini sama dengan on if E2 E3 yaitu membuat blok, kemudian dibuatkan tabel. Baik dari identitas responden bagian umur didapatkan jumlah terbanyak adalah di usia 20 tahun sebanyak 40 responden, dan bagian jenis kelamin didapatkan pada jenis kelamin perempuan dengan jumlah responden 49, dan untuk prodi dan jurusan didapatkan paling banyak di ilmu kesehatan masyarakat dengan jumlah responden 30 responden. Baik, pada bagian toxic friendship, pertanyaan pertama yang paling dominan yaitu responden menjawab ya dengan persentase 61% dengan jumlah responden 44. Kemudian pada bagian toxic friendship, pertanyaan kedua yang menjawab ya paling banyak responden menjawab ya dengan 54 responden. Kemudian pada toxic friendship pernyataan 3, responden paling banyak menjawab ya dengan 39 jumlah. Kemudian pada pernyataan toxic friendship 4, responden paling banyak menjawab tidak dengan 50 jumlah. Kemudian pada pernyataan toxic friendship 5, paling banyak responden menjawab tidak dengan jumlah 38. Jadi kesimpulannya pada bagian toxic friendship bisa dikatakan kesimpulannya paling banyak responden dikategorikan dalam kelompok toksik, yaitu dengan jumlah 42 berbanding 30. Selanjutnya yaitu pada bagian kesehatan mental. Pada pernyataan pertama yaitu responden lebih dominan menjawab jarang dengan jumlah 47 responden. Kemudian pada pernyataan kedua yaitu responden lebih dominan juga menjawab jarang dengan jumlah 35 responden. Kemudian untuk pernyataan 3, responden dominan menjawab tidak pernah dengan jumlah 38 responden. Kemudian untuk pernyataan 4, responden lebih dominan menjawab tidak pernah sebanyak 42 responden. Sedangkan untuk pernyataan 5, responden lebih banyak menjawab di jarang yaitu sebanyak 33 responden. Dan dari total perhitungan dapat disimpulkan bahwa dari 70 responden yang telah dikumpulkan, 41 responden memiliki kesehatan mental yang dapat dikategorikan masih sehat
kemudian sebanyak 31 dikategorikan dengan tidak sehat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.